gimana dengan penampilan saya hari ini? Wih, magagamina kalau bahasa Magaga? Tolaki. Aduh. Aduh, gantengnya, coraknya juga Iya bagus. dong. Warnanya juga bagus. Serasa berwibawa gitu ya? Iya, berwibawa dan juga cakep, ganteng aduh, gitu ya. Mau berapa duit yuk? Uang kecil aja ya. Iya, saya bangga dong. Ini kan Iya. saya lagi menggunakan salah satu tenunan khas Sulawesi Tenggara. Tepatnya ini tenunan khas suku Tolaki. Iya, Iya. tapi memang ya banyak corak dan juga warna masing-masing daerah seperti itu. Dan memang dari sana juga kita bisa tahu identitas dari daerah atau suku yang ada di Sulawesi Tenggara. Betul sekali. Nah, mungkin pemirsa belum tahu begitu banyak ya. Iya. Sebenarnya apa makna dari setiap corak atau motif Betul. yang ada dalam setiap baju adat dari setiap suku-suku yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini kita akan coba membahas atau Iya. mengupas tentang seperti apa sih karakteristik dari baju adat untuk orang Tolaki. Iya, untuk itu kita pakaian ataupun memakai tenunan Iya. dari suku Tolaki Suku ya. Tolaki. Dan pemirsa bahagia sekali rasanya kita berdua, saya Hendra Akbar Ramli. Dan saya Ayu Purnama kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya bumi Anoa. Oke, dan di studio seperti biasa kita selalu menghadirkan pakar budaya. Betul. Tepatnya budayawan yang akan sama-sama kita akan membahas tentang tema kita hari ini sekali lagi Ya. yaitu karakteristik tentang baju adat Ya. orang Tolaki. Nah, Baik. kita perkenalkan dulu narasumber kita, silakan. Iya, seperti biasa ya narasumber kita telah hadir Bapak Dr. Abdul Alim MSI dan juga Bapak Dr. Ernst Ekodo MSI. Ini beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haluoleo dan juga anggota Dewan Pakar Lembaga Adat Tolaki. Baik, selamat datang Bapak-bapak, luar biasa. Ini sekian kalinya ya hadir di TVRI Betul. Sulawesi Tenggara membahas tentang masalah kebudayaan Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, Pak, ini menarik sekali tentang tema kita hari ini yaitu karakteristik baju adat orang Tolaki. Nah, tentunya tidak hanya orang Tolaki tapi suku-suku yang ada di seluruh Indonesia pun juga punya baju adat. Dan punya karakteristik. Punya karakteristik Iya. dari corak maupun motifnya. Nah, untuk orang Tolaki sendiri Pak, kita mau tahu dulu nih sebenarnya orang Tolaki punya varian atau ragam baju seperti apa nih Pak untuk baju adatnya? Mungkin Pak Alim silakan. Ya, kalau mengenai varian dan baju adat orang Tolaki, kalau pada umumnya itu ada dua hal, yang itu pertama dari flora dan fauna. Iya. Kalau flora itu lebih kepada bunga-bungaan ya. Iya. Nah, seperti misalkan kita ambil pineta burung baku. Pineta burung baku itu yang motif bunga seperti pucuk pakis. Iya. Ada lagi kalau fauna itu lebih kepada yang hewan-hewan seperti anoa atau yang mengidentifikasikan bahwa daerah tersebut banyak misalkan anoa atau mungkin rusa atau kepala kerbau. Nah, itu salah satu. Kalau motif-motif tersendiri banyaklah. Seperti yang kami rumuskan kemarin di DPP LAT yang menjadi panduan, itu ada beberapa motif yang kami rumuskan yang biasa digunakan pada pakaian-pakaian khususnya adat, yaitu ada pineta ulung baku, ya pucuk pakis, pinetobo yang segitiga gitu, terus ada lagi pine taribadi, terus pine ona-ona, dan bahkan ada tambahan-tambahan yang menjadi usulan, ada yang motif dari gong dan motif-motif lainnya yang menciri khaskan dari daerah Sulawesi Tenggara khususnya bagi masyarakat Tolaki. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan demikian alamnya yang diinspirasi desainer atau masyarakatnya untuk menggunakan itu. Jadi pada perkembangan selanjutnya inilah yang menjadi ciri khas tersendiri dan memang banyak yang menggunakan, tetapi lebih spek dengan penggunaan penamaan-penamaan itu yang dicantumkan pada pakaian tersebut. Nah, sehingga mengidentifikasikan, oh ini punya orang Tolaki, ini baju adat seperti yang Anda
digunakan. Iya, betul, termasuk betul. Pak Eren, saya sendiri ini kalau sendiri saya lebih nasional. Nasional. Iya. Nah, kebetulan Iya. kemarin juga hanya batiknya belum, kalau batik ada namanya batik tolaki, tapi Oh, belum ada juga. ada. Belum Di dirilis ya, Tahun belum di-launching. 2018 ya kita ini. Iya. Oh. 2018 kami Oh, rumuskan udah. di Kota Kendari. Sudah diperlombakan. Wow. Sebenarnya sudah dirilis, hanya Iya. belum kami memiliki. Oke, Sudah ada baik. model-modelnya yang namanya motif batik tolaki. Baik. Kalau batik tolaki itu lebih bersumber pada berbagai yang model-model tadi, yang saya motif-motif ragam hias yang saya sebutkan tadi, tapi lebih banyak pada percampuran-percampuran dari berbagai motif. Tetapi saya perlu juga ingatkan bahwa motif yang tidak boleh digunakan itu kalau sarah. Kalau sarah itu hanya oke. bisa digunakan pada penggunaan pin, atau kalau untuk di baju tidak bisa digunakan karena ini merupakan simbol kebesaran ya, kebesaran bagi orang Tolaki, sehingga simbol itu hanya bisa hanya bisa digunakan pada pin misalkan. Nah, itu dan lambang-lambang yang lain. Tetapi dalam motif baju itu tidak diperkenankan. Nah, sekitar itu. Jadi dengan adanya motif-motif ini memang menjadi penanda Iya. bahwa ini identitas punya yang dimiliki oleh orang Tolaki. Oke. Itu kalau dilihat dari corak dan Ya, corak. motifnya. Iya. Kalau dilihat dari sisi penggunaannya nih Pak Eres, apakah ada kriteria atau dalam penggunaan tersendiri bahwa orang Tolaki ini baju adatnya ada yang berupa baju kebesaran atau baju keseharian seperti apa nih Pak? Iya, seperti dijelaskan Pak Alim tadi, Lembaga Adat Tolaki ya, DPD-nya, DPP maksud saya, yang tingkat provinsi sudah menetapkan kemarin dengan surat keputusan. Ada dua sebenarnya yang dihasilkan kemarin, mengenai baju itu dan mengenai adat perkawinan. Iya. Ya kan kita tahu bahwa di beberapa tempat ada ketidaksamaan. Iya. Ya, kemudian benar bahwa untuk baju adat ini dari motif-motif yang ada 14 kurang lebih motif yang kita sudah sepakati kemarin, motif itu bisa disematkan di baju kebesaran, di baju resmi, kemudian di baju tenun dan juga baju batik. Iya. Ya, contoh ini ada contoh ini baju tenun. Iya, betul. Kemarin itu ada spesifikasi memang yang disematkan untuk baju-baju itu. Jadi ada baju resmi yang disebut dengan Babung Ginasami itu baju resmi. Kemudian ada baju kebesaran resmi juga, itu diperuntukkan bagi yang namanya dalam bahasa Tolakinya itu ulusala. Ulusala itu adalah pemimpin-pemimpin. Ya, misalnya gubernur, bupati, ketua DPR, atau ketua lembaga adat itu sendiri. Nah itu berbeda motifnya. Nah motif itu yang ada tiga tadi, berasal dari sejarah masa lampau kita, kemudian kita reunifikasi sekarang, dia berupa flora, fauna, atau benda. Ya, benda budaya. Sehingga kenapa kemudian di baju resmi yang disebut dengan baju Ginasami itu, kenapa kemudian ada gong, ada kinia atau tameng bersama dengan tawunya, dan kemudian ada daun sirih. Itu semua memiliki makna-makna simbolik bagi orang Tolaki tentu saja, yang dalam perjalanan kehidupannya sungguh-sungguh bermakna dan terus-menerus dipakai dalam kehidupan orang Tolaki. Kemudian selain baju kebesaran tadi itu untuk ulusala, ada baju resmi, bisa dipakai oleh siapa saja. Karena mohon maaf, kita tidak bicara lagi tentang stratifikasi sosial, siapa anak dia, siapa Tono Dadio, atau siapa golongan orang suruhan yang dalam kasarnya disebut sebagai budak, itu tidak lagi. Ya. Yang baju resmi itu bisa dipakai oleh siapa saja. Ya, dengan motif kemarin itu ada beberapa motif di dalamnya, ada kinia, ada gong, kemudian ada daun sirih. Daun sirih. Ya, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Berdua juga bisa pakai, tapi belinya sama saya nanti. Iya. Ada tetap promosi apa ya? Sekalian promosi. Khusus untuk baju kebesaran itu hanya dipakai untuk kayak bangsawan gitu ya? Tidak. Oh, tidak lagi. Ya, ulusala itu biar bukan bangsawan bisa jadi Boleh, gubernur. Pak, ya? Ya. Pejabat. Pejabat. Itu ya, pejabat Jadi ya. dalam baju adat ini kita tidak melihat lagi stratifikasi. Stratus, Ya, iya. tidak lagi, kecuali untuk warna khusus untuk merah.
itu adalah baju kebesaran untuk Ulu Sala. Oh, Ya, oke. jadi berdua ini ya, Aduh. saya kira pemimpin Alhamdulillah. dalam keluarganya maksudnya. Ya. Karena warnanya merah ya Pak ya. Kalau Baik. baju pakaian resmi sesungguhnya itu dia motif dasarnya hitam, hitam, tetapi juga bisa warna yang lainnya. Iya. Kita tidak menetapkan soal warna karena ini soal pilihan rasional orang. Betul. Ya orang suka dengan Selera orange. gitu Iya. kan, selera Pak ya. Tapi kalau warna putih itu tidak bisa dipakai. Iya. Warna putih kecuali dipakai oleh yang membawa adat. Pelaksana Ya, adat. pelaksana Iya. adat ya, Baik. Tolea Pabitara. Mereka Pabitara. pakai baju warna Putih. putih. Ya, itu sedikit karakteristik tentang apa Baju dipakai oleh siapa dan warnanya. Penggunaannya Iya. ya. Kalau babung gawi Pak? Itu salah Itu dia? satunya. Babung Iya. gawi itu sebenarnya baju untuk pengantin. Iya, Ya. jadi bisa dipakai sama semua orang Kalau ya. mau menikah lagi. Iya. Aduh, astagfirullahalazim. Itu bisa dipakai oleh Iya. semua orang walaupun ada sedikit perbedaan dengan kolaka Iya. di Konga ada sedikit perbedaan tapi itu kan bukan perbedaan yang hakiki betul. Iya. Hampir sama saja kemudian ditambahkan di beberapa tempat tapi itu secara umum motif dasarnya sama. Tapi yang menjadi perbedaan di bagian mana gitu Pak? Nanti di gambarnya Ada di burung gambarnya. elangnya. Burung elang. Iya, Oh. Mekongga. Karena Gitu. ada kongga di sana, mekongga itu karena burung elangnya itu. Iya. Tambahan itu aja Ya, kongganya tambahan. Pak ya. Iya, Oh. di bagian bawah. Bagian Ya. bawah. Oh. Ya, kemudian soal babung gawi itu aksesorisnya Iya. sebenarnya aksesoris kita tahu di zaman dulu kan tidak ada aksesoris. Betul. Termasuk pilihan warna di zaman dulu itu tidak ada pilihan warna. Mungkin saja wajah putih ya cuma itu yang ada. Iya. Sehingga kita tidak menetapkan harus kita pakai warna apa. Betul. Ya. Nah di babung gawi itu lebih banyak kepada pineta burung baku atau Iya. pineta ulung baku itu sebenarnya tumbuhan pakis. Iya. Ya, itu lebih banyak itu adalah simbol kesuburan bagi orang Tolaki dan kita berharap bahwa setiap keluarga yang dibentuk melalui perkawinan itu ya akan mengalami kesuburan di pekerjaannya, ya kesuburan punya anak, kesejahteraan dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, yuk ngomong-ngomong Iya, soal iya. babung gawi ini menarik perlu kita bahas juga. Iya. Saya ada dokumentasi kemarin dari pesta ini. Oh, kebetulan. gitu ya? Iya, saya sempat foto teman saya habis merit. Oh, kirain Kak Hendra yang merit. Oh, bukan ya? Tamu undangan waktu Oh, itu. tamu undangan. Nah, yang kita Bisa diperlihatkan dulu Oke. nih ke pemirsa ya. Pak, yang kita ketahukan ya, kalau kita lihat gambar ini baju adat pengantin Tolaki Pak ya. Iya. Nah dari hasil seminar kemarin yang sudah dilakukan oleh Lembaga Adat Tolaki, apakah ada perubahan atau ada ini pergeseran dari penggunaan ataupun juga ada perubahan Aksesoris. gimana nih Pak? Iya. Silakan Eh, Pak. Kalau mungkin ini apa yang perubahan-perubahannya khususnya di topi itu mungkin agak lebih pendek lagi. Oh ini ini ketinggian Pak ya? Ini Ya, topinya ketinggian. ketinggian Pak ya? Iya, makanya Ada tidak ukuran masuk tertentu semua. nggak Pak itu topi? Kalau ukuran tertentunya itu yang paling tinggi sebenarnya itu yang saya ulu salah yang digunakan. Oh. Ya, jadi kita mungkin lebih yang untuk perkawinan ini lebih disesuaikan mungkin agak sekitar 30 cm ya. 30 cm gitu ya. Oh. Nah, terus untuk perempuan untuk hiasan-hiasan itu mungkin lebih sederhana berdasarkan kesepakatan para ini usulan yang desainer itu lebih harus kalaupun ada hiasan-hiasan lebih menggambarkan keadaan mungkin yang lebih sederhana lah seramai itu. Iya. Karena kemarin juga kalau biasanya babung gawi itu kebanyakan ada yang ada ekornya tuh Pak. Iya. Sampai belakang kan panjang gitu. Kan biasanya kan kalau yang Bapak tadi katakan bahwa lebih sederhana sih sebenarnya. Iya, sederhana. Yang mungkin untuk basicnya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau yang saya lihat kemarin tuh ada ekornya loh sampai panjang gitu. Itu mungkin dari segi style Desain aja mungkin gitu Pak, ya? Desainnya saja. Oh, yang tapi tidak mengubah. mengubah. Yang penting Iya. motifnya itu masih oke. masih mencirikan. Ya. Iya. Kalau melihat itu sebenarnya sudah seperti itu. Iya. Iya. Babung gawi itu sederhana. Standarnya gitu ya? standar. Soal warna itu tidak ada ketetapan soal Iya. warna karena itu sekali lagi soal sense ya, soal rasa. Rasa Iya, ya. betul. Kita menyenangi warna apa pada saat Iya, kita hendak iya. menikah. Ada yang suka merah, ada yang Iya. suka putih, ada yang suka kuning seperti itu. Kemudian itunya, ya itu sudah seperti itu. Aksesoris Iya. kita tidak bisa menetapkan itu karena kita juga mengcover hari ini bahwa ada orang yang menikah perempuan khususnya itu Iya. dia memakai jilbab. Betul. Ya, bagaimana mungkin menyematkan aksesoris seperti itu kalau dia pakai jilbab? Iya. Oleh karena itu sekali lagi soal aksesoris itu Iya. menjadi tidak penting, tetapi itu soal sense, soal rasa saja. Rasa.
yang penting di sini adalah motifnya. Motifnya Iya, itu. Oke. yang penting adalah motifnya, dan motif seperti itu yang Pineta Burung Bako atau Pineta Ulun Bako itu sudah seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, kemudian penamaannya, ya, penamaannya di Ana Waingguluri dan Ana Waingguluri dengan ini Ulele Sanggula. Ulele Sanggula. Itu ada dua macam. Baik. Iya. Mungkin perlu ditekankan Pak, ada penekanan di sini dari segi motif seperti baju nggawe. Nah, perlu masyarakat ketahui yang dimaksud sini Pak, motif yang di atas topi itu Pak, atau yang dijadi ini Pak, Jadi kanan kirinya kanan gitu kiri Pak. gitu. Iya. Kalau Gitu, Pak, untuk laki-laki itu sampai kepada Topi. hiasan topinya itu, Iya. ya, Hiasan itu topi. sampai hiasan topi, kemudian bajunya sampai kepada lengannya, kemudian sarungnya. Sarung. Ya. Oh, Nah, gitu. Iya, ya, motif itu yang harus benar-benar menggambarkan identitas kelaki-lakian. laki. Nah, ini perlu menjadi catatan ya. Betul. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau menikah, atau misalnya mau menikah yang menggunakan pakaian adat laki, nah kita perlu harus tahu dulu nih sampai di mana poin-poin itu yang harus kita ketahui bahwa ini memang identitas dari orang tua lagi kalau memang mau pengantin menggunakan adat Babung laki, gawi. babung gawi. Iya. Waduh, menarik Intinya juga ya. tidak mengurangi ya Betul sekali. dari Nanti juga kan itu nanti Ya. sudah disampaikan hasil ini kan menjadi panduan Iya. bagi desainer atau apa untuk misalkan menyelenggarakan ini sudah ada motif. Itu salah satu tujuan untuk kita menetapkan aturan-aturan Ada itu. pakemnya gitu ya, Pak ada ya? pakemnya. Nah, nanti disampaikan ke sana. Ya. betul. Nah, ayo Bahkan nanti akan disampaikan di sekolah-sekolah juga. Iya. Betul, ya. Ini sosialisasi memang itu sangat penting ya Pak ya. Ayu pernah terbayang tidak kalau misalnya tahu makna dari corak-corak atau motif-motif yang ada di tenunan Tolaki? Betul. Saya memakai baju ini tapi sama sekali saya nggak tahu loh ini maknanya apa gitu, hanya sekedar pakai. Iya. Kelihatannya keren, gagah gitu, tapi saya nggak tahu ini gambar apa gitu, Iya, terus dan bentuknya ternyata menyerupai apa. Nah, ini mungkin perlu bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Silakan Pak. Ya. Ya, kalau berbicara mengenai makna-makna yang seperti yang ditetapkan itu, misalkan Pineta Urung Bako itu lebih maknanya kepada kesuburan. Kesuburan baik itu bisa digunakan juga pada motif perempuan dan juga laki-laki. Laki-laki seperti yang digunakan untuk Pine Usara tadi, pemimpin. Terus ada namanya yang segitiga itu namanya Pine Tobo, itu melambangkan integritas dan keberanian. Nah, itu karena seperti yang digunakan untuk laki-laki. Nah, ada lagi Pineta Riwadi. Pineta Riwadi ini yang segitiga kue kajik ya. Iya. Nah, itu menunjukkan juga memang ini kue tradisional. Seperti ini Pak ya, ini Iya. menyerupai kayak piramida gitu Pak ya. Iya. Iya. Oh gini. Nah, ya. ini itu nanti Pinetobo namanya. Oh. Iya. Nah, kalau untuk perempuan itu Pinesowi. Pinesowi seperti segitiga agak rendah dia seperti ani-ani Iya, untuk memotong padi. Nah, itu. Ada berapa lagi yang garis lurus nanti Pine Ona-Ona. Pine Ona ini garis lurusan namanya motif Pine Ona-Ona itu yang garis lurus. Iya. Oke. Iya. Nah, ini kan baju Ayu dan baju yang saya pakai kan ini hampir sama gitu motifnya Pak. Apakah ada perbedaan untuk penggunaan pada pria dan wanita? Gimana nih Pak? Iya. Iya, sebenarnya ada perbedaan. Saya anggaplah bahwa kalian berdua ini berbeda. Iya. Ya, yang satu pria, satu wanita. Motifnya juga sebenarnya berbeda. Iya. Ya. Yang laki-laki itu ada piramida. Iya. Piramida itu namanya Pinetobo. Pinetobo itu dengan lebih runcing ujungnya itu adalah simbol kesatria. Oh iya. Nah, kalau kesatria itu jujur, berani, bertanggung jawab. Kuat. Ya. Motif yang pertama yang paling besar itu Pinetobo untuk laki-laki, kemudian ada garis-garis lurus itu, tapi kalau tenunan kan enggak bisa satu kali lurus ya. Ya. Itu adalah Pine Ona-Ona yang lurus itu juga menggambarkan ketulusan hati, kelurusan berpikir. Untuk perempuan
Nah, sebenarnya hampir. Mohon maaf, saya pandang nggak apa-apa ya. Iya Saya Pak, pandang nggak langsung apa-apa ya. Pak. Dipandang terus aja nggak apa-apa. Untuk penjelasan ya boleh. Untuk penjelasan ke pemirsa Iya. gitu ya Pak ya. Baik. Segitiga yang ada di baju perempuan itu Iya. adalah segitiga yang kakinya lebih rendah, itu yang disebut dengan pinesowi. Oh. Kalau satunya tegak lurus, Iya. yang Iya. lainnya itu lebih rendah Lebih- segitiganya. iya. Ya. Oh, Itu motif itu disebut dengan pinesowi. Mhm. Nah, ani-ani yang dipakai dulu oleh kaum perempuan maupun laki-laki sebenarnya untuk panen padi. Panen padi. Ya, jadi itu lebih menggambarkan feminisme, lebih menggambarkan kepada keperempuanan. Iya. Oke. Nah, saya ya mungkin penjelasan berikut mungkin saya akan menjelaskan bagaimana batik, bagaimana baju kebesaran dan bagaimana baju tenun itu kita menyematkan motif-motif itu kepada macam-macam baju itu. Iya. Oke, wah. Jadi kita sudah tahu ya ternyata ada perbedaan gitu Betul, ya. betul. Motif Ada tenun makna simbolnya juga untuk kan. perempuan, Iya. untuk laki-laki seperti itu ya. Nanti kita salah pakai loh ya. Iya. Tapi saya udah cocok ya Pak ya. Cocok. Udah cocok, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini menarik ya. Iya. Perbincangan kita untuk hari ini ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui tentang seperti apa karakteristik dari baju adat orang Tolaki. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Bingkai Budaya. Mengenal dan memahami budaya-budaya bumi Anoa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya. Mengenal dan memahami budaya-budaya bumi Anoa. Dan kita masih membahas tentang karakteristik baju adat orang Tolaki. Nah, Masih bersama dengan Bapak Ya. Dr. Alim dan juga Bapak Dr. Eren. oke, banyak hal yang tadi kita sudah perbincangkan ya tentang seperti apa coraknya, seperti apa motif dan maknanya. Iya. Nah, saya penasaran nih Pak Eres, Ya. yang Bapak gunakan saat ini juga motif Tolaki Pak ya? Iya, ini motif Tolaki ini. Ya. Oke. Yang ini, ya, yang ini itu sebenarnya itu sama dengan yang Pak Indra pakai ini. Oh, gitu. Ya, Pinetobo. Oh. Pinetobo. Kemudian yang ininya Pinetari Wadi ini wajik, kue wajik, ya, yang disatukan. Iya. Jadi, ya, saya mau bilang begini. Untuk baju kebesaran, motifnya harus motif yang sudah ditetapkan. Ya, dia terdiri atas ada kinia bersama dengan tabunya. Ya, itu kalau Pemda Konawe sudah menetapkan itu melalui perda. Ya, kalau Pemda Konawe. Kemudian ada gong, ada bitenya dan beberapa motif lain yang punya simbol, yang punya makna. Iya. Kalau untuk baju tenun, itu baju tenun ada 14 motif yang sebenarnya bisa disematkan di dalam baju tenun, tenun itu ya. termasuk di dalamnya batik. Termasuk di dalamnya batik itu tergantung dari kreasi masing-masing orang. Ya, dengan catatan bahwa kita memasukkan 14 atau 15 motif yang sudah kita tetapkan di lembaga adat. Mohon maaf saya sebutkan ya. Iya, Boleh Pak ya, biar silakan, kita Pak. tahu sama. Ada Pinetobo, ya, motif ujung ini segitiga itu. Iya. Kemudian ada Pinetari Wadi, itu kue wajik itu ya kue tradisional orang Tolaki. Kemudian ada Pineona-ona, itu motif garis lurus. Iya. Kemudian ada Pineta Ulumbaku atau Pineta Burumbaku, itu motif pakis, ya. Pucuk pakis. Ya, pucuk pakis yang melengkung begini, Iya. ya. Iya. Kemudian ada Pinesolana atau motif anyaman dengan 2 4-4-nya. Kemudian ada Pinesowi atau ani-ani itu. Kemudian ada
Pineta Opuho, Iya. ya itu motif kembang tumbuhan namanya opuho. Ya. Kemudian ada Pinebulele Sanggula, ya ada lagunya Obulele Sanggula, Iya. itu sebenarnya bunga. Oh. Ya. Kemudian ada Pine Salabi, itu anyaman, ya. Itu motif anyaman. Vertikal horizontal. Ya, kemudian ada gong atau karandu, kemudian ada kinia, tameng, taawu, kemudian ada obite atau daun sirih itu, bisa juga inea atau pinang, kemudian motif-motif kontemporer yang bisa kita sematkan adalah flora dan fauna yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Seperti Ya. anoa contohnya. Seperti Pak. anoa. Ya. Anoa. Anoa bisa, ya. Kemudian orang Mekongga dengan burung kongganya. Ya. Elang. Nah, Baik. kita berharap bahwa yang menjahit ini atau yang memodif ini desainernya ya bukan cuma orang Tolaki tentu saja. Kita berharap bahwa semua orang bisa membuat, apalagi kerajinan batik tidak ada di sini, bisa kita memesan di Jawa Iya. dengan motif-motif yang saya sebutkan tadi. Tadi ya. Iya. Oke. Iya. Ada 14 unsur yang Iya. tidak tergambar dari baju itu. Iya. Pengecualian dari kalau sarai memang tidak boleh ada di situ Pak ya, di Oh, iya. tenunan gitu. Iya. Oke, Pak, ini menarik Pak. Ketika mungkin desainer atau para fashion gitu kan membuat sebuah perpaduan gitu ya. Nah, apakah bisa nih Pak ya, kalau misalnya andai kata ingin membuat sesuatu karya gitu, ketika motif-motif tadi yang sudah disebutkan kemudian dimodifikasi dengan misalnya ada corak dari daerah lain gitu ya, apakah tidak mengganggu atau seperti apa nih Pak? Tidak mengubah makna. Mengubah makna atau gimana? Iya, kami berharap bahwa di luar Babung Ginasami itu baju resmi dan baju kebesaran seperti baju tenun ini, Iya. kemudian batik, kami Iya. berharap bahwa yang masuk ke dalam kita menempatkan motif-motif itu adalah 14 atau 15 motif yang saya sebutkan tadi. Iya. Ya. Iya. Soal kesamaan dengan suku bangsa lain, Iya. itu adalah hal yang wajar karena kita tahu flora, fauna, tumbuhan maupun budaya kita di Indonesia ini hampir mirip-mirip semua. Iya. Ya, Tameng bukan cuma orang Tolaki yang kenal, Betul. di Manado juga tahu, di Papua juga tahu. Iya. Ya, tapi itu kemudian menjadi ciri khas, itu tidak jadi persoalan karena memang kebudayaan kita di Indonesia ini hampir mirip semua. Ya, sekali lagi bahwa kalau membuat batik nanti, kalau Bapak Ibu nanti membuat batik, Iya. nanti motifnya adalah terdiri dari 14 yang saya sebutkan tadi. 14 yang saya sebutkan itu terserah mau pakai satu motif saja atau menggabungkan lebih dari satu motif di dalam satu jenis pakaian. Ya, tergantung desainernya dia melihat penempatan-penempatannya. Tapi itu hukumnya menjadi tidak haram Iya. asal 14 tadi itu atau ditambah dengan flora fauna yang ada di Sulawesi Tenggara. Misalnya anoa tadi atau burung kongga. Iya. Baik. Tapi kalau untuk penempatan seperti ini Pak, kan biasanya kan ada yang vertikal, ada horizontal, dan mungkin bahkan ada kalau desain-desain fashion design itu kebanyakan malah di tempat-tempat yang tidak kita tidak sesuai dengan baju yang standarnya seperti Iya. itu. Itu tapi itu nggak apa-apa Sah-sah ya saja Pak? Pak ya? Iya. Oke. Gimana Pak Dokter Alim? Kalau misalkan untuk penempatan yaitu tergantung seperti tadi ya selera dan memang juga Oke. penempatan itu kan kalau misalkan enak dilihat. Iya. Oke. Baru salah tempat kan nggak enak kan? Iya, betul-betul. Tiketnya gitu. Betul. Ya, Ya. kecuali baju resmi tadi itu Baju ya, resmi. kecuali baju resmi itu Oke. susunannya harus seperti itu. Baik. Iya. Baik. Oke. Perlu juga saya tegaskan Iya. bahwa memang tadi hampir sama. Nah, kalau untuk orang Tolaki ini hampir untuk motif-motifnya hampir sama dengan mirip dengan Moronene. Iya. Hampir mirip-mirip. Hanya mungkin penamaan yang berbeda. Nah, tapi terkait lagi tadi dengan keadaan situasi alamnya Iya. ya hampir sama. Baik. Baik. Nah, dan pada akhirnya dari Lembaga Adat Tolaki sudah melakukan seminar terkait atau mungkin sudah melakukan ini ya Sosialisasi. memutuskan bahwa Iya. inilah tenunan yang sebenarnya gitu. Oke. Nah, ke depan nantinya Pak, setelah tadi sudah ditetapkan tadi ada 14 unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah tenunan yang bercorakkan suku Tolaki. Apa yang akan dilakukan nantinya setelah sudah ditetapkan dari 14 item yang ada di baju adat Tolaki khususnya untuk tenunan? Ya, jadi untuk kedepannya nanti motif setelah ditetapkan ini kami berharap dan kami merencanakan pertama kami akan membuat satu literasi atau buku mengenai ragam hias dan motif
bagi orang tua laki, dan hal ini semua kita akan sosialisasikan, dan kita ada berapa lembaga-lembaga adat, kami akan lembaga adat untuk kabupaten, kami akan membuat bukunya, menyusun bukunya, dan juga selain membuat bukunya juga nanti itu supaya ada pengetahuan bukan hanya di lingkungan pelaku adat atau pelaku budaya lainnya seperti desainer, tetapi juga bahkan mungkin di sekolah-sekolah. Nah, ini untuk bagaimana memberikan ingatan kepada generasi yang akan datang seperti ini, motif-motif yang banyak digunakan. Dengan motif itu bisa mereka tanpa mereka pelajari, oh ini sudah tahu ini, oh ini motifnya orang tua laki, motif yang banyak digunakan pada orang tua laki. Jadi itu rencana-rencana atau harapan kami bagi lembaga adat, bahwa dengan adanya penetapan ini bisa menjadi acuan dan panduan bagi semua, khususnya orang tua laki, dan bahkan juga pengetahuan bagi masyarakat luar. Gitu. Itu menarik ya, supaya kita lebih bisa mengenal gitu. Betul. Nah, seperti ini loh, ada corak khas dari suku laki. Nah Pak, kalau boleh usul nih Pak ya, ini kan kita sudah punya tenunan. Kalau misalnya saya ke daerah lain yuk ya, saya biasa mendapatkan ada sebuah tatanan kumpulan masyarakat yang itu biasa menggunakan topi-topi gitu yang khas dari daerah mereka. Nah, di masyarakat Tolaki sendiri kita sudah punya seperti itu Pak, atau gimana Pak? Iya, kalau melihat misalkan di daerah melihat misalkan kita menggunakan di luar ya, di luar daerah, misalkan kalau mungkin yang sudah tahu ya, oh ini dari Sulawesi Tenggara, dengan gampang sekali. Misalkan kita ambillah contohnya Papua. Papua kan dengan karakter berbagai patung atau gambar-gambar yang lebih tidak banyak itu, tapi kita sudah tahu, oh ini dari Papua. Dari Papua. Seperti di Kalimantan, lebih kepada ciri khas Kalimantan. Oh kita sudah tahu Kalimantan. Untuk Sulawesi Tenggara, misalkan dari motif-motif ini dengan harapan ini bisa dikenal. Dan bahkan kemarin di pusat itu ya dari Konawe Utara itu, Bapak Rusamin itu sudah memperkenalkan melalui Indosiar mengenai motif khas Konawe Utara. Itu saya kira. Kalau di Pak Iris bisa. Di daerah Buton kan itu ada Kampurwi gitu orang kenal ini dari daerah Buton punya topi khas. Mungkin besok-besok juga dari suku Tolaki pun juga punya ciri khas dari topinya pun juga dia selain dengan baju tenunan gitu. Gimana tuh Pak? Ya sebenarnya ada dua yang disematkan di kepala pada orang Tolaki. Yang satu yang seperti yang kelihatan tadi itu, topi gini. Itu sebenarnya atasnya itu dia runcing Pinetobo ya. Pinetobo ya. Yang kedua, jadi ini khas Tolaki. Ya, kalau ada kesamaan sekali lagi dengan suku bangsa lain, itu memang budaya kita mirip. Yang kedua sebenarnya ada model seperti songko. Ada model seperti songko hitam itu. Yang dipakai Tolea apa Bintara gitu ya. Di Anyam dari anggrek hutan. Tahun 90-an. Anggrek hutan, sorume dalam bahasa Tolaki itu tanaman endemik Sulawesi Tenggara. Endemik, hanya ada di Sulawesi Tenggara, sehingga kenapa tahun 90-an atau tahun 80-an pernah ada perangko khusus untuk tanaman sorume itu yang disebut dengan anggrek hutan. Nah itu dua. Yang seperti tadi itu dan songko sorume namanya. Itu digunakan oleh siapa saja bisa menggunakannya. Ya, siapa saja, kemudian pada saat upacara atau pada saat acara adat itu bisa digunakan. Ada rencana-rencana ke depan kita. Kami berharap bahwa kami tidak etnosentris ya, bahwa kemudian bahwa sekarang yang menggunakan baju tenun itu adalah kantor-kantor, apakah itu dia negeri atau swasta. Ya contoh TVRI juga menggunakan itu. Mungkin kemudian anak-anak sekolah kita mulai dari SD, SMP, SMA. Itu kita harapkan dia menggunakan baju tenunan di satu hari dalam satu minggu itu biasanya mereka menggunakan baju tenunan. Nah, kami berharap bahwa kita akan seragamkan itu di tingkat SMA maupun kantor-kantor dengan tidak meninggalkan
tenunan-tenunan dari etnis yang lain. Betul. Jadi ya kita berharap ke depan, kami terus terang Lembaga Adat Tolaki berharap bahwa bisa saja nanti dikombinasikan di bulan pertama misalnya pada hari Jumat, di minggu pertama ya silakan pakai baju Tolaki. Di minggu kedua silakan pakai baju adat Buton. Ya, Minggu betul, ketiga betul. silakan pakai adat Muna. Ya kan dalam 7 hari, 5 hari bersekolah, 5 hari berkantor kan ada 1 hari di mana kita memakai tenunan. Iya. Ya bisa saja orang memakai tenunan Muna, tidak masalah itu. Iya. Ya kita berharap bahwa tidak juga etnosentris bahwa harus pakai Iya. baju tenunan Iya. adat Tolaki, tidak. Tapi kita berharap semua orang bisa mengenal itu dan memakainya sekalipun dia bukan orang Tolaki. Iya, sebenarnya itu adalah untuk lebih memperkenalkan saja Pak ya bahwa kita punya seperti ini loh. Iya. Ya, dan- Tapi memang sekarang di SD juga sama di SMP, pokoknya di sekolahan, kantor-kantoran juga kebanyakan ada 1 hari dalam seminggu itu memakai pakaian adat. Betul, Gitu. tenunan Tenunan gitu ya. maksud saya. Oke, baik. Nah, ini menarik karena paling tidak dari tenunan itu kita bisa mengetahui Iya. identitas dari sebuah suku bangsa, Betul. khususnya suku Tolaki. Nah, Pak, saya pernah melihat bahwasanya ada beberapa perangkat adat yang justru tadi Bapak sudah katakan ada baju-baju tertentu yang mereka gunakan, baik itu dari coraknya maupun juga dari pilihan warnanya. Iya. Nah, apakah dari Lat sendiri ke depannya untuk dalam prosesi pernikahan, perangkat atau pelaku adat dalam upacara pernikahan itu juga nanti sudah diperlakukan hal seperti itu, Pak? Iya, kemarin itu memang ditetapkan ada 2 warna dasar sebenarnya, ya. Khusus untuk baju kebesaran Ulu Sala itu dia pakai warna merah. Merah, Pak ya? Ya, merah khusus itu. Jadi kalau saya yang bukan Ulu Sala, saya tidak bisa menggunakan dengan dasar warna merah ya. Ya kecuali kalau Pak Masur Masih itu ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki itu dia bisa menggunakan warna itu. Ya, dia bisa menggunakan warna itu. Tapi bagi yang bukan Ulu Sala atau bukan pemimpin, kami berharap bahwa dia akan menggunakan warna di luar merah. Kemudian khusus untuk Putobu pada saat dia menjalankan adat, dia tidak bisa menggunakan warna lain kecuali warna putih. Ya. Soal masyarakat umum itu sekali lagi soal pilihan saja, soal pilihan warna, rasanya suka pakai warna apa, kemudian kalau baju resmi ya tetap dengan motif seperti itu. Berarti tergantung kondisional gitu ya Pak ya, dari momen acaranya seperti apa seperti itu ya Pak. Kami berharap bahwa di acara-acara perkawinan itu sudah terjadi seperti itu bahwa kalau Pak Masur Masih yang hadir di situ dia akan pakai baju merah. Baju merah. Iya. Kalau kita ini yang hadir dengan baju resmi Babung Ginasami itu kita pakai warna dasar hitam. Ya. Putobu ya dia pakai warna dasar putih. Ya. Berlaku untuk semua upacara adat, Pak? Untuk semua upacara adat. Iya. Jadi mungkin perlu saya tegaskan, perlu tambahkan bahwa yang pelaku adat misalkan Pak Bitara Tolea itu menggunakan baju putih. Terus ada perempuan yang di sampingnya itu yang membawa leako, yang menyuguhkan daun sirih, itu juga harus baju putih. Dan kalau pelaku adat atau ini songkoknya itu atau kampurunya itu yang anunya, dia lebih pendek dan terlipat ke belakang. Dan makna warna putih yang digunakan ini karena ini mereka pelaksana adat, jadi dia harus lebih kepada tugasnya adalah ini menyelesaikan. Jadi harus memiliki hati yang bersih dan putih, menyelesaikan persoalan-persoalan adat, bukan hanya perkawinan, tetapi mungkin juga dalam konteks mungkin ada penyelesaian adat atau masalah perselisihan, itu harus kita sucikan hati untuk mendamaikan. Terus ada kampurunya atau ini songkonya itu biasa ada dia lebih terlibat ke belakang. Nah, itu menandakan bahwa segala apa yang diputuskan itu harus berdasarkan tunduk kepada aturan adat yang ada. Tidak bisa kita semena-mena membuat aturan adat tersendiri. Nah, itulah makna putih digunakan. Masih tentunya banyak makna-makna yang ini. Kami misalkan pengurus adat. Kalau ada acara-acara festival, kami lebih banyak menggunakan
hitam. Warna hitam. Warna hitam. Oke, warna dasarnya hitam ya Iya, Pak ya. iya. Baik. Baik. Lain halnya kalau festival itu lebih berwarna meriah, tetapi dia menunjukkan padding yang bisa membedakan itu penggunaan motif-motifnya. Penggunaan motifnya. Baik. Oke. Jadi dari LAT sendiri ini sudah dipatenkan Pak ya dan siap untuk disosialisasikan dan diaplikasikan ke masyarakat. Iya. Oh, luar biasa. Itu harapan kita bersama ya. Iya. Iya, Oke. termasuk TVRI ya, harus betul. itu. Betul Pak. Harus bisa mensosialisasikan. Siap Bapak. Dengan program acara ini kita selalu mensosialisasikan. Perkenalkan terus kembali kita. Iya. Baik. Nah, semakin menarik saja perbincangan kita dan kita masih banyak hal lagi yang ingin tanyakan oleh kedua narasumber kita, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini di Bingkai Budaya. Mengenal dan memahami budaya-budaya bumi Anoa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya. Mengenal dan memahami budaya-budaya bumi Anoa. Dan kita masih membahas tentang karakteristik baju adat orang Tolaki. Iya, Bapak bisa mungkin dijelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya yang menjadi keunikan dari pakaian adat orang Tolaki, Pak? Karena tadi di sini ada yang saya sempat baca ada lipa hinoru dan juga katanya di bagian bawahnya tuh ada namanya Rio Mendaa. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Iya, kalau seperti lipa itu, Iya. ya lipa bate, lipa hinoru, itu sebenarnya sarung. Sarung Iya. ya. Sarung yang sudah ditetapkan motifnya. Iya. Ya, dalam perkawinan ada dia nanti ketemu motifnya di tengah nanti begitu itu motif Pinetobo juga dengan Pinetaribadi. Ya, itu nanti ada motifnya. Iya. Jadi untuk sarung ada khusus motifnya, mudah-mudahan nanti kita bisa sosialisasikan ke masyarakat bahwa inilah motif sarung yang harus kita pakai dalam acara-acara adat. Ya, apakah itu perkawinan atau ada upacara-upacara yang lain yang ada hubungannya dengan adat istiadat. Ya. Kemudian apa ya, soal warna ya. Soal warna sekali lagi saya mau tegaskan bahwa baju adat dan motif adat itu berbeda. Berbeda ya. Ya, perbedaannya adalah dia beda tapi sama.
Iya. Kalau dia babung Ginasami dan baju kebesaran itu, baju kebesaran khusus untuk Ulusala itu hanya warna merah. Iya. Ya, hanya warna merah. Baik. Sehingga Anda akan jadi bahan ejekan kalau Anda tiba-tiba muncul di satu acara adat dengan baju kebesaran dengan berwarna merah. Anda akan ditanya, Anda kepala apa? Iya. 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 Betul. Jadi memang harus diperhatikan Iya, ya Pak harus Dokter diperhatikan. ya. Baik, mohon maaf Pak, saya sangka dulu masalah baju adat. Ini kan juga baju adat nih Pak. Iya. Nah, apakah seperti ini bentuknya Pak? Tapi yang bedakan adalah warnanya gitu. Iya. Iya. Oke. Ya, kalau di baju perkawinan itu merah dan hitam, tetapi juga bisa warna yang lain. Iya. Tapi, nah ini yang saya ingin jelaskan bahwa motifnya, motif adat itu bisa disematkan di mana saja. Iya. Kecuali Motif Pak- adat. Iya, motif Iya. adat. Iya. Yang 14 tadi itu Betul. ditambah dengan flora dan fauna. Iya. Itu bisa disematkan di batik atau di tenun. Iya. Khusus untuk baju kawiyah, Mhm. itu tidak bisa disematkan di luar apa yang sudah ditetapkan oleh Iya. lembaga adat. Ya, jadi motif seperti itu tidak boleh lagi kita tambah-tambah kecuali aksesoris seperti di kepala. Kalau dia pakai kerudung, dia mau pakai pin dan Iya. sebagainya, tidak ada persoalan, atau pakai yang tadi yang dibilang ada ke belakang, tidak. Iya. Yang penting motifnya. Iya. Motifnya itu harus motif itu. Iya. Ya, ada baju adat kawiyah Anawaingguluri dan ada baju adat kawiyah Mulai sanggula. Bulele Bulele Sanggula. Sanggula. Motifnya itu memang itu, tidak boleh disematkan hal lain. Iya. Tapi kalau di batik, warnanya boleh sembarangan, motifnya terserah. Yang penting bahwa itu terdiri dari 14 yang Ada sudah 14 ditetapkan. unsur Iya. itu Pak Iya, ya. ada 14 unsur motif. Ya. Jadi gini juga nih Pak, kebanyakan ada Iya. biasa soal-soal tuh di anak-anak SD namanya baju adat suku Tolaki itu apa Pak? Itu kan ada babung gawi terus jadi kita bingung Ya, yang mana mau yang mana tuh, jawabnya Pak? Pak. Nah, Gitu. supaya kita istilahnya Satu suara lah. Gitu Pak. Silakan Pak Dokter Alim. Ya kalau misalkan ditanyakan ya itu kalau karena ini persoalan nama, Iya. biasa kan ada kalau di daerah-daerah lain itu ada namanya. Kalau kita orang Tolaki ya motif ada Tolaki, motif khas Tolaki, motif khas Tolaki. motif Iya. itu laki. Nah, ya kalau untuk tadi yang dikatakan ada itu Anawaingguluri dan Bulele Sanggula itu memang khusus di penyematan pada untuk perkawinan, menggunakan perkawinan gitu itu ya, yang Bapak. umumnya. Iya. Ini yang kalau tidak salah yang mereka menetapkan Ibu Anas ya, Ibu Anas itu yang mereka dengan beberapa ibu yang sudah melalui ibu pejabat dulu, itu yang mereka tetapkan. Oke. Tapi perlu juga saya tegaskan, Iya. tadi mengenai lipa. Iya. Ya. Bagaimana motif lipa yang dominasi itu lebih dia kotak-kotak, ya segi empat, Iya. ya, Iya. ya segi empat itu kotak-kotak Iya. dia. Nah, ketika digunakan di di pakaian, nah itu akan menjadi aneh. Oh, Karena itu jadi memang posisi- harus sarung. harus sarung ya. Oh, Iya, benar-benar, Pak. iya, Harus iya, dia iya. dominasinya sarung yang kotak-kotak. Diperhatikan ya. nih pemirsa ya. Kalau dulu sebelum ditetapkan itu orang yang waktu pertama Iya. Jadi masih kan jas gitu Pak ya, Iya, jadikan iya. baju. Yang biasa juga kalau dibagikan kayak shawl gitu Pak. Kayak shawl juga kan? Iya. Biasanya gitu. Ada yang pakai sal. Iya, sal. Sal itu sebenarnya Iya. dia hampir sama dengan sarung. Sarung. Oh, Dia jadi hampir nggak sama apa-apa dengan- Pak. Nggak apa-apa, ya. jangan Jangan untuk di baju. Oh, Jangan oke. menggunakan baju. gitu. Baik, Dia itu ya. khusus sarung. Nah, nanti dihiasi, misalkan untuk sarung untuk perempuan itu beda dengan yang laki-laki lagi yang Oh, digunakan. kalau Nanti laki-laki dilihat- Pak tadi? Nanti dilihat itu di Iya. ini. Iya. Ya, nanti ada beberapa yang yang Laki-laki, digunakan. Iya. Ya. Seperti ini ya Di Pak ya. sarung-sarung yang Iya. ini. Oke. Oh. Dan nanti kita sosialisasikan. Iya, baik siap Bapak ya. Jadi baru tahu ya ternyata yang kotak-kotak itu Iya. jangan dijahit menjadi baju gitu. Benar. Jadi Pak kalau kita ditanya, jadi karena kebanyakan juga kalau kita searching di Google gitu ya, Iya. baju adat suku Tolaki yang keluar adalah baju adat Ngawi, Iya. Iya. gitu Iya. kan Iya. Pak? Benar. Iya, jadi baju adat perkawinan ada, Ya, ada. ada baju adat resmi, Oke. ada baju adat kebesaran. Oh, Iya. jadi tergantung ya. Iya. Oke, baiklah Pak, Nah, kondisional. Pak, Ya. di daerah lain mengenai warna itu kan khususnya pada perempuan nih Pak. Iya. Kebanyakan juga dari suku-suku itu mengklasifikasi masalah warna. Misalnya kalau dia gadis itu
kebanyakan pakai warna pink. Iya. Kalau misalnya perempuan yang pernah bersuami istilahnya atau janda gitu ya. biasanya Ya, kan aduh, kayaknya langsung takut dengernya tuh Kak Hendra. Karena kalau baju adat Muna juga kan Pak, ada tuh yang sarungnya tuh di sini. Kalau yang sudah nikah, kalau yang belum nikah di pinggang. Iya. Nah, kalau sama dengan ini ditolaki, konde-konde Wakatobi iya, kan gitu ya. beda-beda. Nah, Kalau kalau ditolaki, ditolaki ada seperti itu Ya, juga Pak ya. kalau ditolaki soal warna, hanya itu saja, hanya merah dan hitam. Merah itu untuk baju kebesaran dan pakaian adat resmi itu hitam. Ya, babung ginasami itu. Iya. Soal misalnya baju tenun, soal baju tenun warna apa saja orang bisa pakai. Ya. tergantung selera lagi. Tergantung selera. Iya. Asal motifnya yang khas. Nah, menyambung tadi yang di sekolah-sekolah Iya. atau di kantor-kantor, bukan soal kita tidak menitik beratkan kepada warnanya, tetapi yang kita titik beratkan adalah motif khas tolakinya. Baik. Ya, kalau saya senang pakai ungu, ya bukan berarti saya janda. Iya. Ya, salah satu dari pemaknaan dan warna ungu itu adalah warna kebesaran. Raja-raja di zaman dulu banyak yang pakai baju ungu. Ya, bukan cuma janda ya. Baik. Siap Bapak. Ya. Yang penting sudah ditekankan seperti itu ya Pak Dokter ya. Anda bisa pakai baju ungu. Oh, Ya, bisa. itu ya. keagungan kebesaran. Baik, siap. Dan bahkan ada beberapa Ya. dokumen di literasi yang kami temukan, ada beberapa tahun 70-an 80-an memang Ya. rata-rata yang menggunakan ungu itu adalah mereka-mereka yang punya istri pejabat. Wow. Dan gitu ungu ya, itu Pak. tadi Binetau Puho itu sumber inspirasinya dari situ. Warna ungu memang ada. Baik. Ada ya Pak. Soal pilihan warna terserah tergantung Sesuai dari selera, tes ya. atau rasa. Untuk baju tenun Iya, itu dan tadi batik. itu untuk tenunan Pak ya. Iya. Dan Jadi batik. harus digaris bawah itu untuk tenunan. Dan batik, Tapi iya. untuk kalau baju adat itu Iya. ada penekanan tertentu dari Iya. segi Iya. warnanya. Iya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dari penempatan corak tadi. Nah, Iya. untuk membedakan ini tenun laki-laki dan ini tenunan Tenun perempuan. perempuan. Iya. Oke, Baiklah. jadi paham nih Mungkin ya. saya bisa Alhamdulillah. tambahkan sedikit Iya. jelas kalau misalkan dia model menggunakan model jas atau Shanghai. Iya. Dia kerah Shanghai. Shanghai. Kalau mungkin di masyarakat lain dia lebih tertutup. Kalau laki-laki untuk orang tua laki itu dia harus terbuka. Oh, terbuka ya. Modelnya V, artinya maknanya itu dia lebih bahwa masyarakat tua laki itu terbuka dengan siapa saja. Baik, iya benar karena pakaian adat itu yang perempuan kan model kayak gini kan Iya, Pak. iya. Oke, baiklah. Wah, jadi Iya. ternyata Oke. banyak hal yang kita tidak ketahui Iya, ini kayaknya ini udah 1 jam ya. Iya. Ini aduh kayaknya masih mau nambah jamnya ya Kak Hendra. Jadi banyak Iya. dapat ilmu nih, Betul. wawasan bahwa ternyata ada karakteristik dari setiap Iya. yang terpancar gitu Dari ya, simbol, maknanya Oke, juga dari- ada. dari baju adat orang Iya. Tolaki. Hah, tapi sayang sekali Pak Eres, Pak Ali, Iya. waktu Iya, kita Pak. terbatas padahal kita Terima masih banyak kasih. lagi yang mesti digali. Tapi kita berharap ya Pak Iya. setelah nanti ini LAT sudah membuat seminar atau mendiskusikan hal ini, kemudian ke depan bisa lebih lagi dipromosikan, Betul. disosialisasikan kepada masyarakat dan Iya. bisa diaplikasikan, Iya. baik itu Iya. dalam acara-acara adat ataupun dalam acara-acara lainnya, dan penempatannya pun juga bisa disesuaikan sesuai dengan Betul. aturan itu sendiri. Bahkan kami direncanakan untuk di launching. Wah, Di-launching, ditunggu tuh Pak amin. launchingnya Pak ya. Amin, Oke. amin. Butuh modal nanti Baiklah. Bung Yayu aja. Iya, butuh MC juga bisa nggak apa-apa Pak. Baik. Dah, terima Baik. kasih sekali lagi Pak Eres. Ya. Pak Ya, untuk baik. Pak waktunya. Dokter, terima terima kasih. kasih. Ya, Dan terus saksikan Bingkai Budaya hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Dan akhirnya saya Hendra Akbar Amli. Dan saya Ayu Purnama serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa lagi dalam Bingkai Budaya berikutnya. Bingkai Budaya. Mengenal dan memahami budaya-budaya Budaya-budaya bumi bumi Anoa. Anoa.